Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan sebuah aplikasi yang saya beri nama Ticketory. Jadi di dalam aplikasi ini utamanya yakni ada fitur submit tiket untuk beberapa kendala di dalam beberapa unit. Jadi di dalam sebuah perusahaan pastinya ada beberapa unit yang memiliki kendala dalam proses pelayanan atau ketika kegiatan berlangsung. Kemudian fitur yang kedua ada fitur inventory atau lebih dikenal dengan sistem untuk aset management, yakni untuk mendata beberapa perangkat aset di dalam unit masing-masing. Oke, sebelum lanjut, sekilas untuk pengenalan aplikasi ini kita buat menggunakan framework Laravel versi 12, kemudian kita kombinasikan dengan Filament versi 4. Langsung saja kita coba masuk ke dalam dashboard. Oh iya, perlu diketahui di sini kita sudah menerapkan multi-level user. Jadi di dalam aplikasi ini ada 3 user peran. Yang pertama super admin, kemudian peran yang kedua ada peran sebagai teknisi, yang terakhir seperti biasa yakni peran sebagai user. Untuk permissionnya kita menggunakan bantuan dari Speti ya, seperti biasanya untuk manajemen role dan permission. Kita coba masuk ke dalam dashboard super admin. Oke, kita coba masuk. Pada tampilan awal dashboard super admin, seperti pada dashboard umumnya, ada beberapa card, kemudian ada grafik, kemudian ada daftar tiket terbaru. Kemudian kita coba masuk pada menu inventory. Ini menu aset manajemen terdiri dari nama, kemudian kode. Uniknya di sini kode kita awali dengan INV yang artinya inventory, diikuti dengan nomor urut inventory-nya berapa, bulan pembelian atau pengadaan, kemudian diikuti tahun pengadaan. Kemudian di mana letaknya ini? Jadi enaknya itu kita bisa melacak lebih mudah. Jadi kode ini terletak di ruang ID, katakanlah seperti itu. Statusnya bagaimana, tanggal pembelian, harga belinya berapa, kemudian masa garansinya kapan. Jika sudah kelewat dari tanggal saat ini, maka dia ditampilkan dengan label warna merah. Apabila masih panjang atau masih lebih daripada hari ini, maka labelnya berwarna hijau. Kita juga membuat sebuah resource untuk view only ya. Jadi di dalam filament selain untuk create, read, and update data, kita juga diberikan beberapa opsi ketika membuat resource, yakni salah satunya untuk membuat halaman view only. Kita coba lihat ya. Nah, ini sudah kita customisasi beberapa maksudnya dalam bentuk beberapa section, ada 3 section ya, informasi, kemudian pembelian garansi. Metadata ini menampilkan tanggal pembuatan. Oke, kemudian kita coba edit, ada apa di dalam edit? Kategorinya apa, kemudian statusnya baik atau rusak, kemudian dan seterusnya ini. Oke, kemudian kita lanjut pada menu selanjutnya, kategori. Jadi kategori ini kita ambil untuk beberapa opsi di dalam penyimpanan inventory ini nantinya. Seperti contoh ini, kategorinya ya, muncul dari master kategori ini. Oke, ini sudah umum, lanjut kepada teknisi. Jadi di sini ada 2 teknisi.
Teknisinya memiliki beberapa masing-masing kategori. Dia mau sebagai ahli software ataupun hardware, nanti bisa disesuaikan. Langsung pada menu pembahasan utama, yakni di menu tiket. Untuk akun dengan role super admin, semua tiket ditampilkan, ya. Baik itu dari user, baik itu dari teknisi, semua ditampilkan di dalam dashboard super admin. Kemudian untuk membuat tiket, langkahnya cukup mudah, tinggal tekan new tiket, kemudian mengisi form title, judul permasalahan, attachment bisa dilampirkan beberapa gambar atau bukti kerusakan di dalam trouble-nya, deskripsinya apa, unit terkaitnya siapa, statusnya, kemudian prioritasnya ini tergolong medium, rendah, high, atau critical. Di dalam menu tiket ini, user bisa menambahkan judul, misalkan nanti saja ya untuk tiket kita simulasikan dengan akun user saja karena ini akun super admin. Kemudian kita bisa melihat progres detailnya sampai mana. Katakanlah ini judulnya tidak bisa simpan data, reportnya atau yang nge-submit tiketnya itu si klien user, teknisinya ditujukan kepada Farhan. Coba kita lihat view. Ini juga kita sudah custom ya untuk tampilannya berupa beberapa section gini agar lebih mudah dalam pembacaan informasinya. Oke, seperti tadi ya, menariknya di sini kita menambahkan fitur comment dan juga attachment. Jadi fitur comment dan attachment ini memudahkan sampai mana penanganan yang dilakukan dalam satu tiket tersebut. Misalkan ini oleh teknisi menjawab atau menambahkan diskusi bahwasanya sudah diselesaikan. Bagusnya di sini setiap komen kita batasi hanya user tersebut yang bisa mengedit komen tersebut. Jadi data ini tidak bisa dimanipulasi oleh user, super admin atau siapapun, yang bisa hanya orang yang input komen tersebut tersendiri. Baik, kemudian kita masuk kepada lokasi unit. Lokasi unit ini menentukan lokasi masing-masing unit itu berada di lantai berapa. Katakanlah di dalam satu gedung terdapat lebih dari satu lantai. Ini untuk memudahkan dalam mapping penempatan inventory kita tadi berhubungan di sini ya. Jadi misalkan kita mau menambahkan unit baru, ada pilihan untuk lokasi unitnya itu berada di mana. Misalkan kita tambahkan nama unit customer service, dia berada di lantai 1. Ya, sudah terbuat. Kemudian di dalam customer service ada sebuah pesawat telepon. Kategori, belum ada kategorinya, kita buat dulu. Hardware gitu ya. Kita reload dulu. Hardware, kemudian lokasinya customer service, vendornya dari mana telepon itu didapatkan. Nah, data vendor ini kita ambil dari master data vendor ini. Jadi misalkan bagian pengadaan, ini bisa menambahkan vendor dari mana barang itu didapatkan.
Ini data data basic dari vendor ya. Adapun untuk masa garansi kita masukkan di menu inventory. Sebagai contoh PT Indoraya ini statusnya baik, tanggal pembelian katakanlah bulan lalu, harga belinya 3 juta, masa garansinya sampai tahun 2026, create. Nah, ini sudah terbuat. Jika kita cek, maka akan urut ya sesuai nomor terakhir yang didapatkan. Jadi eh, kemudian fitur lainnya ada fitur user di sini untuk super admin bisa melihat daftar user di dalam aplikasi ini mulai dari teknisi, user umum, bisa menambah, bisa mengedit dan juga menghapus secara massal ya. Kalau di dalam filament versi 4 otomatis tergenerate satu fitur baru yakni untuk multiple delete. Baik, dalam tiket ini kita juga bisa menarik data. Data ini dalam bentuk Excel ya. Untuk menjalankan kita jalankan dahulu. Kemudian kita bisa mulai mengekspor data. Nah, data yang mau diekspor apa saja dari data tiket ini? ID tidak perlu saya kira. Kemudian oke, bisa kita coba ekspor. Sudah dimulai, maka muncul notifikasi di sini. Jika kita download, nah, oke, seperti itu ya contoh notifikasi di dalam filament ini. Kemudian kita coba masuk pada contoh akun dengan permission user. Untuk user, emailnya user@example. Jadi ini tampilan dashboard utama akun dengan role user, hanya menampilkan total tiket yang dia submit, kemudian status tiket yang masih terbuka ada berapa, jumlah total tiket yang berhasil terselesaikan itu ada berapa. Kemudian menu tiket ya utamanya, seperti contoh tadi misalkan kita buat satu laporan baru, printer macet, kita lewati saja karena di sini bersifat opsional. Kemudian tidak bisa cetak karena waiver jam. Unitnya mana? Jadi user ini berada dari unit mana? Misalkan dia berada dari unit kasir. Karena ini tergolong sangat urgent, bisa dipilih sesuai prioritasnya. Misalnya kita buat baik, kemudian kategorinya printer, mau ditujukan kepada siapa, minta tolong kepada siapa. Di sini ada pilihannya, assign, misalkan technician one, gitu. Create. Oke, statusnya otomatis secara default menjadi open ya. Jika kita kembali kepada dashboard, maka dia menambah satu, yang sebelumnya adalah 0. Oke, kemudian kita coba masuk ke akunnya teknisi ini ya. Ini komennya belum ada progres. Kita coba masuk ke akunnya teknisi.
atas nama Tahsianwan. Printer macet. Nah, ini. Jadi dia yang submit klien user 1, statusnya masih open, maka untuk mengubahnya setelah misalnya sudah dilakukan penanganan, jadi tinggal diupdate statusnya saja menjadi in progress ataupun resolved, reject, pending. Nah, ini bisa dipilih sesuai status terakhir. Misalkan kita buat in progress, kita save. Karena masih in progress, misalkan kita tambahkan komentar, ada beberapa kerusakan pada part printer. Jadi misalkan si teknisi masih membelikan ke komponen part yang rusak, maka user bisa mengetahui tiketnya sampai mana. In progress ya. Jika kita lihat di dalam akunnya si user, sorry, statusnya berubah menjadi in progress. Jika kita lihat, maka bisa melihat alasan tindakan yang sudah dilakukan oleh teknisi terkait. Nggak bisa ngedit ya dia ya. Oke, baik teman-teman, mungkin itu sedikit review gambaran aplikasi dari Tiketori yang kita buat menggunakan Laravel versi 12, kemudian Filament versi 4. Mohon maaf, agak belepotan ya teman-teman, ini pure tanpa edit, tanpa apapun, hanya sekilas saja. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.